Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat mengikuti KBM meskipun kita berjarak ya, meskipun KBM-nya jarak jauh seperti ini, tapi kalian, Bapak harap tetap semangat ya mengikutinya. Selamat sudah naik kelas 12, sedikit lagi kalian mau ujian, sedikit lagi kalian, mau lulus dari sekolah ini ya. Kalau gitu belajarnya nih harus benar-benar maksimal ya, daripada sebelumnya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk hari ini ya, minggu ini Bapak masih akan bukan ngulang sih, melanjutkan materi kelas 11 yang kemarin sempat tertunda ya, karena memang di masa pandemi kemarin kita benar-benar tidak efektif ya belajarnya. Nah, maka mulai dari sekarang kita efektifkan kembali ya. Bapak masih punya hutang satu bab lagi, yaitu sistem koloid ya, di kelas 11. Dan karena materi ini memang keluar di ujian nasional nantinya, meskipun udah nggak ada ujian nasional ya, tapi kalau masih ada USBN ya, ada AKM, itu insya Allah ini materinya pasti keluar gitu ya. Kita jaga-jaga saja, semoga nantinya kalau misalnya keluar kalian sudah siap ya. Baik, kita masuk ke materi terakhir di kelas 11, yaitu sistem koloid ya. Nah, Pak, apa sih koloid itu gitu kan? Mungkin kalau misalnya dulu waktu kelas 10, waktu kita pertama-tama banget belajar kimia, kita kenal ada yang namanya unsur sama ada yang namanya senyawa ya. Nah, kalau misalkan unsur itu misalkan ya itu kan zat tunggal, misalkan ada karbon, ada hidrogen aja gitu ya, atau oksigen aja, atau nitrogen aja. Jadi kalau dia tunggal itu namanya unsur. Tapi kalau dia sudah bergabung menjadi satu, misalkan C sama O bergabung menjadi yang namanya CO2. C sama H bergabung jadi namanya CH4. H sama O bergabung jadi namanya H2O, seperti itu. Nah, maka dia udah bukan unsur lagi, namanya dia adalah sebuah senyawa kayak gitu. Nah, jadi senyawa itu kan gabungan dari unsur-unsur ya. Kalau misalkan air sama gula nih, air ketemu sama gula. Air itu kan udah merupakan senyawa kan, H2O. Gula itu dia sukrosa atau kita kenal dengan C12 H22O11 misalkan. Nah, ini kan kalau misalkan ini senyawa ketemu sama senyawa nih. Nah, jadi dia akan membentuk yang lebih campuran yang lebih kompleks lagi ya, zat yang lebih kompleks lagi yang kita kenal dengan nama campuran kayak gitu ya. Nah, campuran waktu kelas 10 kita kenal ada dua kan, ada campuran homogen, ada lagi yang namanya campuran heterogen kayak gitu. Apa sih Pak bedanya antara homogen sama heterogen? Homogen, homo, sama ya, makanya orang yang suka sejenis namanya homo ya. Nah, maksudnya sama apa sih Pak? Kok maksudnya sama itu adalah ketika dia dicampur, dia sama-sama saling menyatu atau saling bercampur ya, atau saling melarutkan kayak gitu. Makanya campuran homogen itu kita kenal juga dengan nama larutan ya, larutan. Ya contohnya kayak tadi, misalkan Bapak mencampurkan air sama gula. Itu kan kalau kita campurin, kalau kita aduk-aduk lama-lama melarut kan gulanya kan dalam air kan. Nah, itu adalah campuran yang sifatnya adalah homogen seperti itu, atau sama-sama saling bisa melarutkan. Tapi kalau kita campurin air sama minyak, apakah air sama minyak itu larut? Enggak kan, air sama minyak itu tidak akan larut kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak larut, nah itu berarti kita waktu kelas 10 mungkin dulu kenal karena yang satu itu sifatnya polar, yang satu sifatnya non polar gitu ya. Nah, dia tidak akan bisa pernah larut. Mau kamu aduk-aduk sampai kapanpun juga, mau sampai tangan kamu copot juga, dia nggak akan pernah bisa larut menjadi satu ya. Makanya karena dia itu berbeda, yang satu polar, yang satu non polar, atau heterogen disebutnya, atau yang ini kita kenal dengan nama suspensi kayak gitu ya. Jadi kita kenal dua ya, ada yang namanya larutan, ada yang namanya suspensi. Mungkin kalau larutan tadi contohnya misalkan air sama gula kayak gitu ya. Kalau misalnya suspensi contohnya adalah air sama minyak kayak gitu ya. Nah, Pak,
kalau kalau koloid apa Pak gitu kan? Kan kita belajar materi koloid nih. Nah, kenapa koloid Bapak gambar di sini di tengah-tengah? Ya karena memang si koloid gitu ya, itu dibilang larutan bukan, dibilang suspensi juga bukan, kayak gitu ya. Dibilang larutan bukan, dibilang suspensi bukan. Nah, kenapa kok bisa begitu Pak? Kalau misalkan dibilang dia larutan, kalau dibilang dia bukan larutan, tapi kok kalau misalkan contohnya misalkan kalau Bapak punya, kalau itu contohnya misalkan air sama susu ya, air sama susu. Misalkan kamu bikin susu bubuk gitu ya, susu bubuk terus kamu larutkan ke dalam air. Itu kan larut kan, air kalau mungkin kalau secara fisik atau secara pandangan mata kita, antara air sama susu itu larut, ya nggak? Sama seperti kamu aduk-aduk aja sirup sama air, larut kan sirup sama air kan. Nah sama si air sama susu juga, kalau kita aduk-aduk dia larut kan, menyatu kan. Terus kalau kita minum rasanya udah nggak kepisah-pisah lagi. Oh ini rasa air, yang ini rasa susu bubuknya gitu ya. Enggak kan, ketika kita udah aduk-aduk, rasa antara air sama susu akan menyatu gitu ya, akan menyatu menjadi satu kan, kayak gitu. Nah kalau secara fisik, secara rasa gitu ya, kita rasakan dia mirip seperti larutan. Nah akan tetapi kalau si susu ini Bapak ambil sampelnya misalkan 1 tetes gitu ya, terus Bapak teliti nih di mikroskop elektron, Bapak mau tahu nih molekulnya kayak gimana sih susunannya gitu ya. Ternyata beda loh antara larutan sama koloid. Kalau larutan Bapak teliti di mikroskop elektron, itu pasti antara partikelnya, misalkan nih yang kecil partikel air ya, nih yang gede misalkan partikel gula gitu ya, itu menyatu kayak gitu loh. Antara partikel air dan partikel gula itu menyatu. Tapi kalau misalkan susu gitu ya, kalau susu pas Bapak teliti di dalam mikroskop gitu ya, dia tidak menyatu, dia berpisah antara air sama susunya nih, misalkan air itu yang kecil, susu yang gede ya partikelnya, dia memisah kayak gitu lah Pak. Kok kalau larutan kan mestinya partikelnya menyatu, tapi kok ini kok partikelnya memisah. Jadi sebenarnya kalau itu apa sih Pak, larutan apa bukan sih? Dibilang larutan bukan gitu ya, dibilang suspensi juga bukan. Kenapa? Karena secara fisik kita melihatnya kalau kita aduk-aduk ya dia menyatu seperti larutan, tapi ketika kita teliti partikelnya nggak menyatu seperti bukan larutan, kayak begitu ya. Nah inilah yang menarik. Nah inilah makanya kenapa koloid ini spesial dijadiin satu bab khusus gitu ya, karena memang sifat-sifatnya itu berbeda dengan sifat larutan dan sifat suspensi seperti itu ya. Nah mungkin kalau untuk lebih jelasnya ini Bapak kasih tabel ya, apa sih bedanya antara larutan, koloid, dan suspensi gitu ya. Kalau larutan sejati itu dia homogen ya, atau campurannya itu saling bisa melarutkan, tidak dapat dibedakan ya. Jadi antara air sama antara gula itu benar-benar menyatu menjadi satu kayak gitu. Tapi kalau misalnya koloid tadi gitu ya, dia kalau kita lihat secara makroskopis atau lihat dengan mata telanjang, dia homogen kan, menyatu kan antara susu sama air. Tapi kalau misalkan kita amati dengan mikroskop, dia heterogen atau tidak menyatu gitu ya antara partikel air sama partikel susunya. Kalau suspensi contohnya air sama minyaknya, ini Bapak rasa nggak perlu pakai mikroskop, kita pasti langsung bisa membedakan tuh, dia langsung memisah antara air sama minyak tuh. Jadi nanti kalau misalnya kamu nyampurin air sama minyak, pasti akan ada 2 lapisan kayak gitu ya. Nah kemudian yang kedua, semua partikelnya itu kalau misalnya larutan sejati itu dia berdimensi atau berukuran kurang lebih 1 nanometer ya. Nah kalau koloid dia antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Kalau suspensi dia biasanya lebih besar, berukurannya lebih dari 100 nanometer kayak gitu ya. Nah larutan sejati satu fase, maksudnya apa satu fase? Artinya antara air sama gula itu benar-benar menyatu menjadi satu ya. Nah kalau koloid sama suspensi 2 fase, artinya dia masih terpisah antara partikel air sama partikel susunya, atau partikel air sama partikel minyaknya, membentuk 2 fase ya. Kemudian kalau misalnya larutan itu cenderung stabil ya,
koloid juga stabil. Nah, suspensi itu tidak stabil karena memang dari awal dia memang nggak menyatu ya partikelnya ya. Nah, larutan sejati dia nggak bisa disaring nih. Jadi kalau misalkan kamu punya air gula gitu ya, terus kamu punya saringan kayak gitu ya, eh, Bapak mau pisahin antara air sama gula gitu. Apakah ketika kita saring gulanya, kan kalau misalnya penyaringan itu kan fungsinya buat memisahkan kan. Apakah kalau misalnya kita saring partikelnya misah lagi gitu antara air sama gula? Enggak kan gitu, karena memang ya kalau air sama gula udah diaduk-aduk udah nggak bisa dipisahin lagi kayak gitu kan, udah menyatu. Nah, kalau koloid sama sih sebenarnya, antara air sama susu dia nggak bisa dipisahkan lagi. Cuman kalau saringan yang sangat kecil, penyaringan ultra namanya ya, dia ternyata masih bisa dipisahkan antara air sama susu. Beda masih air sama gula tadi. Kalau air sama gula kalau udah nyatu kan udah nggak bisa dipisahkan lagi. Kalau koloid kalau menyatu dia masih bisa dipisahkan, asalkan saringan yang sangat kecil, ultra, yang ukurannya lebih kecil dari partikelnya dia kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan suspensi, contohnya air sama pasir, ya itu pasti bisa dipisahin dong, bisa disaring dong, ya kan. Kemudian penampilannya, kalau larutan itu biasanya penampilannya itu jernih ya. Kalau koloid itu jernih, itu maksudnya bening ya, larutan itu sih penampilannya ya. Kalau koloid itu biasanya dia ada yang keruh, ada yang jernih ya. Nah, kalau misalkan suspensi dia biasanya sangat keruh ya. Contohnya kalau kamu aduk-aduk air sama tanah gitu kan keruh banget ya. Nah, ini contohnya ya, ada larutan gula atau garam, susu atau kalau yang koloid susu, santan, tepung gitu ya. Suspensi itu air, kopi, dan air keruh dan lain-lainnya ya. Contohnya aja. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis koloid ya. Jadi, nah sebelumnya gini. Sebelumnya kan koloid itu kan mirip seperti larutan ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita belajar ya, larutan itu ada 2 komponen. Ada yang namanya zat terlarut ya kan. Zat terlarut sama ada yang namanya pelarut ya. Zat terlarut dan pelarut. Contohnya misalkan tadi air sama gula. Nah, gula itu disebutnya sebagai zat terlarut. Nah, pelarutnya atau yang melarutkannya adalah si air. Nah, kalau pada koloid ini sebenarnya sama aja sih, istilahnya doang ya. Kalau pada koloid itu kita kenal juga 2 istilah. Ada yang namanya fase terdispersi dan medium pendispersi. Ya, ada yang namanya fase terdispersi, ada yang namanya medium pendispersi. Mungkin ini Bapak coret yang ini lebih dikenalnya dengan nama medium pendispersi ya. Maksudnya apa sih Pak fase terdispersi sama medium pendispersi? Contohnya nih, Bapak mau nanya deh sama kamu deh. Kalau cat tembok ya, itu sebenarnya wujudnya cair apa padat sih gitu. Kalau cat tembok itu contohnya cair apa padat sih? Atau tip X, kamu pernah kalau nulis salah terus di tip X kan. Tip X itu sebenarnya wujudnya cair apa padat sih kayak gitu. Kan kalau misalnya tip X baru pertama kali kita keluarin itu cair kan, ya nggak, cair. Tapi kalau kita diemin selama beberapa saat, apa yang terjadi? Dia berubah kan menjadi yang namanya padat, betul nggak? Kayak gitu. Sama kayak cat aja. Cat kalau misalkan kita cat itu kan dia pertama cair gitu. Tapi lama kelamaan kan nggak selamanya cair kan, dia akan menjadi padat kan. Mungkin kalau kamu pernah nggak sih ada cat gitu ya, kamu ketumpahan cat tangan kamu gitu ya. Nah, itu kan awalnya dia cair, tapi lama-kelamaan kok jadi padat Pak, jadi mengeras di tangan saya. Jadi sebenarnya cat itu cair apa padat sih, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya cat itu wujudnya adalah padat ya. Wujudnya adalah padat nih. Yang ini ya, wujudnya adalah padat ya. Nah, cuman penampakannya adalah cair. Paham nggak maksudnya? Jadi
wujud aslinya adalah padat, penampakannya adalah cair. Nah, biasanya wujud aslinya itu akan akan nampak atau akan terlihat ya setelah beberapa saat kayak gitu. Nah, inilah disebutnya fase terdispersi dan medium pendispersi. Jadi kalau misalnya Bapak gampang aja, ini kan cuma istilah doang ya. Fase terdispersi itu sebenarnya adalah wujud aslinya kayak gitu ya, wujud aslinya. Medium aslinya itu adalah kelihatannya. Nih kalau misalnya bahasa gampangnya Bapak aja ya, kayak gitu. Mungkin kalau di buku-buku kan bahasa susah tuh, ini biar kalian ngerti aja. Wujud aslinya padat tapi penampakannya atau kelihatannya itu adalah cair. Nah, koloid yang fase terdispersinya itu padat, medium pendispersinya adalah cair, itu disebutnya adalah golongan Sol ya. Golongannya golongan Sol kayak gitu. Jadi wujud aslinya padat tapi kelihatannya seperti cair gitu. Nah, ada lagi nanti yang namanya sol padat, sama-sama sol nih. Yang ini mungkin sol cair, yang ini sol padat. Bedanya di mana sih Pak? Bedanya cuma di kelihatan medium pendispersinya doang kayak gitu ya. Fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat juga. Contohnya misalkan kalian pernah kalau gelas yang cakep gitu, yang cantik itu kan gelasnya berwarna-warni tuh, ada yang warna merah, ada yang warna hijau gitu kan ya, gelas-gelas mahal gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ada benda padat yang berwarna di dalam kaca kan kayak gitu. Nah, itu kita kenal juga dengan nama sol padat kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalau misalkan kita tahu ada yang namanya embun misalkan ya, atau kabut. Kalau kalian pernah ke puncak, kabut itu sebenarnya gas atau cair sih, atau air sih kayak gitu. Nah, itu kan kabut itu, kalau misalkan kabut itu seperti gas kan, tapi kalau kita rasakan kok seperti dia itu ada airnya ya kayak gitu. Nah, atau misalkan debu itu sebenarnya gas atau benda padat sih. Kalau dibilang gas ya gas gitu kan, tapi kalau kena mata kelilipan juga kan ya enggak. Nah, itu ada benda padat gitu di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya debu itu adalah benda padat yang kelihatannya seperti gas kayak gitu ya. Terus kalau misalkan tadi kabut gitu ya, benda cair, dia sebenarnya air gitu kan, kabut itu dari hujan gitu ya. Dan tapi dia kelihatannya seperti gas kayak gitu. Nah, koloid yang istilahnya nih, persamaannya ada di mana sih? Nah, ini dua-duanya sama-sama aerosol nih ya, aerosol. Nah, persamaannya adanya di sini nih. Jadi dia itu sama-sama ngumpet di dalam gas atau kelihatannya seperti gas padahal dia bukan gas. Nah, ini adalah koloid golongan aerosol. Kayak begitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Dan lain-lainnya ya, konsepnya intinya sih sama seperti itu. Silahkan nanti kamu ada yang namanya emulsi itu berarti cair ngumpet di dalam cair gitu ya. Emulsi padat berarti dia sebenarnya benda cair cuman kelihatannya benda padat kayak gitu ya. Buih itu sebenarnya adalah gas cuman dia ngumpet di dalam cairan gitu ya, kelihatannya seperti cair padahal dalamnya gas. Kayak gelembung sabun kan, sebenarnya gelembung sabun itu tuh isinya udara apa air sih Pak? Sebenarnya udara isinya, cuman dia terlindungi atau terlapisi sama cair kayak gitu ya. Ya seperti itu. Oke, itu dulu yang Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini. Mungkin kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.